Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini, mungkin ada yang sahur rendang, ada yang sahur sop, ada yang makan sahurnya pakai tempe. Kalau Kak Cahyo apa kira-kira ya? Nantilah ya. Nah, yang pasti kalau Kak Cahyo itu senangnya tuh minum air putih yang banyak. Karena siangnya biasanya Kak Cahyo mungkin ngisi, dan biasanya kalau ngisi itu kan haus dan lain sebagainya. Makanya kalau malam banyakin minum, kemudian nanti ketika sahur juga minum, tapi juga jangan banyak-banyak banget, nanti bisa sakit, bisa kembung. Nah, ya sewajarnya aja. Nah, hadirin sekalian, kisah di sahur ini apa ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang ketiga. Yang kemarin aku ingat. Yang benar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, yang ketiga berarti Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ini adalah ayat yang ketiga. Hadirin sekalian, kemarin kan Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman itu artinya adalah yang maha memberi. Ya, yang maha rahman, maha memberi kepada semua makhluk yang diciptakan. Semuanya. Tidak pandang bulu. Baik manusia yang berbulu maupun tidak, baik makhluk yang berbulu maupun tidak, Allah kasih. Allah berikan rizki. Allah berikan banyak hal. Allah berikan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Allah kasih. Ya. Misalnya, ya, hewan. Ketika Allah menciptakan burung, Allah juga sudah sediakan semua makanannya. Makanan burung apa aja? Ada lalat. Boleh. Ada daging. Ada ayam. Burung makan ayam? Bisa. Bisa. Itu burung elang yang gede banget. Makan ular. Oh iya, burung elang makan ular. Ya, tapi ada ular yang makan burung. Ada. Kenapa? Burungnya kecil. Nah, dimakan oleh ular. Nah, jadi Allah tuh menciptakan semuanya sangat-sangat indah sekali. Ya, menciptakan sesuatu dengan semua kebutuhannya. Nah, termasuk manusia juga. Ya, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah ternyata juga menciptakan oksigen, udara yang bersih, menciptakan yang dibutuhkan untuk nafas, dan itu bukan hanya untuk orang yang beriman loh. Jadi Ar-Rahman itu pemberian Allah untuk semua makhluknya. Entah dia beriman, dia kafir, dia syirik, dia musyrik, dia menyembah batu, dia nggak puasa, dia nggak sholat. Pokoknya Allah kasih. Coba bayangkan kalau ya udara itu hanya untuk orang-orang yang beriman, berarti orang yang tidak beriman udah meninggal. Ya, kalau udara itu hanya untuk orang-orang yang sholat, maka orang yang tidak sholat itu sudah meninggal, orang yang syirik sudah meninggal, orang yang nggak puasa sudah meninggal. Tapi ternyata apa? Ada orang yang syirik, orang nggak sholat, nggak sedekah, mereka pelit banget gitu ya. Tapi ternyata tetap hidup. Kenapa? Ada udara di situ. Gratis, tis, nggak usah bayar. Kecuali yang di rumah sakit, yang pakai tabung oksigen. Ya, gratis kan udara? Udara ini gratis untuk semuanya. Termasuk untuk hewan, untuk tumbuhan juga Allah maha memberi. Ya, bahkan cicak coba. Cicak di dinding kan gitu lagunya. Ada yang hafal? Cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bayangkan kalau cicak itu mau protes, cicak mungkin paling protes ya.
Gimana prosesnya Cica? Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan aku seperti ini? Aku hanya bisa merayap di dinding, diem-diem pula. Makananku terbang semua. Bagaimana mungkin aku bisa makan? Ada laron, ada nyamuk, ada lalat. Terbang semuanya. Aku hanya bisa merayap di dinding. Cica cuman bisa merayap di dinding. Makanannya terbang semua. Tapi tenang, lagunya kan hafal kan? Hafal kan? Nah, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dia merayap di dinding, tiba-tiba dimakan semuanya. Masya Allah. Padahal mungkin secara logika, secara akal kita, wah harusnya kalau merayap di dinding ya hewan-hewannya di dinding juga. Oh, ternyata tidak ya. Adik-adik tahu nggak? Ketika melihat burung elang menangkap ikan di lautan. Keren banget kan? Allah Maha hebat menciptakan semua makhluk dengan berbagai pemberiannya. Cicak-cicak aja, cicak dinding aja, Allah kasih rezeki. Dan tidak pandang bulu, pokoknya semuanya. Manusia, hewan, tumbuhan dikasih sama Allah. Planet-planet sangat teratur. Bumi ya, itu kemudian tidak mudah goyah. Bumi itu tidak kemudian mudah pecah gitu ya. Coba kalau bumi mudah pecah kayak balon, kita nggak bisa hidup dong. Tapi Allah menciptakan bumi dengan sangat indah, luar biasa. Juga tata surya, juga galaksi, semua indah. Kenapa? Ar-Rahman. Allah itu Maha Rahman. Kasih semuanya. Matahari yang memiliki sinar yang sangat bermanfaat bagi manusia, itu juga untuk semua manusia. Bayangkan kalau matahari hanya khusus untuk orang beriman, maka orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang syirik, orang nggak sholat, nggak dapat matahari. Mereka bisa kedinginan dong. Iya, matahari itu kalau udah hilang berapa ya? Misalnya 4 hari aja mungkin ya. Jangankan 4 hari ya, mungkin 2 hari aja. Mungkin manusia itu bisa membeku. Allah kasih matahari untuk semua makhluknya. Dengan matahari, dengan bantuan matahari, pohon, daun bisa berfotosintesis. Bisa hidup dengan hebat, dengan luar biasa. Kenapa? Ada matahari. Gratis untuk semuanya. Ar-Rahman. Yaitu apa? Maha memberinya Allah kepada semua makhluk. Itu Ar-Rahman. Tapi ada Ar-Rahim. Yaitu apa? Kasih sayang dari Allah kepada manusia yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman itu Allah ngasih semuanya. Entah beriman dan tidak, Allah kasih. Tapi kalau Ar-Rahim itu sayangnya Allah untuk yang beriman. Kalau dikasih pasti disayang nggak? Belum tentu. Kemarin ada seorang anak kecil, itu umur 4 tahun, itu minta bensin. 4 tahun minta bensin untuk main. Wah, akhirnya apa? Dikasih nggak sama bundanya? Ya enggak. Mosok 4 tahun atau mungkin 3 tahun. Mama, aku minta bensin, Mama. Mosok 3 tahun minta bensin. Ya bisa terbakar kalau main dengan koreknya segala macam. Atau mungkin malah diminum. Bahaya. Artinya kenapa bunda tidak ngasih bensin? Karena bunda sayang. Berarti tidak dikasih itu karena sayang. Tapi kalau dikasih misalnya ada anak 3 tahun minta, Mama mau minta pisau. Bayangkan anak kecil minta mainan pisau dapur. Kira-kira sama bunda dikasih nggak? Enggak. Kenapa? Karena sayang. Berarti seorang yang beriman kepada Allah, itu sayangnya Allah kepada dia tidak mesti diberi kekayaan banyak. Enggak. Tetapi sayangnya Allah kepada kita, itu diberikan kebahagiaan. Tenang rasanya. Emang kalau nggak punya harta bisa tenang? Bisa. Kalau punya harta kan bisa kita senang. Belum tentu. Lihatlah itu Korun. Tahu Korun kan? Korun itu kayanya luar biasa. Korun yang masih saudara dengan Nabi Musa. Korun itu kan awalnya miskin ya.
Kemudian minta didoakan sama Nabi Musa. Wahai Musa, doakan aku. Aku ini miskin, aku gak bisa ngasih makan anakku. Gimana Korun? Gimana Musa? Aku ini miskin. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhan supaya aku kaya. Akhirnya apa? Nabi Musa itu sebenarnya gimana ya, mau didoakan. Gimana mau? Akhirnya udah didoakan. Didoakan dan ternyata luar biasa. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk supaya Korun menjadi orang yang cukup, punya harta, nggak miskin lagi. Awalnya cuma bekerja untuk menyepuh emas, ya, membersihkan emas, jual emas kecil-kecilan. Akhirnya kaya banget. Dari miskin menjadi kaya luar biasa. Pertanyaannya, apakah Korun itu disayang oleh Allah? Ternyata dengan kekayaan yang sangat melimpah, bahkan yang namanya kuncinya Korun, kunci gudang emas, gudang mutiara, itu hanya bisa diangkat oleh sekitar 30 orang. Kuncinya diangkat oleh 30 orang. Berarti kaya banget. Itu kan baru kunci. Berarti kuncinya ribuan, berarti gudangnya juga ribuan. Berarti isinya emas, permata, perak, semuanya banyak banget. Itulah Korun. Tapi disayang nggak? Enggak. Dia dikasih kekayaan sama Allah. Allah yang ngasih emas segala macam. Tapi karena nggak bersyukur, dia tidak disayang sama Allah. Itu kayak misalnya ada adik-adik pergi ke toko misalnya sama bunda. Tiba-tiba adiknya bilang gini, Mama belikan robot, Mama belikan robot. Padahal mamanya hanya punya uang pas. Pokoknya belikan robot, aku mau robot. Ternyata terus memaksa bunda aku mau beli robot. Kira-kira kalau bunda bilang gini, ya udah sana ambil robotnya, nanti mama bayarin. Kira-kira ngasih robotnya itu karena marah atau karena sayang? Karena marah. Persis kayak Korun. Dikasih harta, dikasih banyak emas, permata, semuanya banyak banget. Tapi ternyata apa? Tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Maka Allah marah. Allah ngasih kepada Korun. Tapi Allah nggak sayang pada Korun. Nah, inilah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu ngasih, Allah juga sayang. Maka kita minta moga-moga Allah ngasih apa yang kita butuhkan. Dan Allah juga sayang kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita dikasih, kita bersyukur kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi apa? Kasih sayang. Ya, Allah memberi segala sesuatu kepada semua makhluknya. Itu Ar-Rahman. Pokoknya semuanya. Kalau Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena ada loh orang yang miskin banget tapi disayang oleh Allah. Allah tidak memberinya kekayaan. Allah bahkan menguji dia dengan berbagai cobaan. Kayak materi yang kemarin, kayak cerita yang kemarin, siapa? Nabi Ayub. Ayub kan awalnya kaya raya. Terus kemudian setan datang. Bahkan dan meminta kepada Allah untuk menguji Ayub. Dengan apa? Hartanya hilang. Nanti kalau hartanya semuanya musnah, maka Ayub tidak akan beribadah. Itu kata setan. Tapi ternyata, wahai Ayub, lihatlah hartamu sekarang sudah habis semuanya. Gedung-gedungmu sudah hancur semuanya. Ternakmu sudah mati semuanya. Kebun-kebunmu tidak panen lagi. Wahai Ayub, Allah tidak sayang kepadamu. Itu kata setan. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Alhamdulillah ya Allah. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Setan gak berhasil menggoda Ayub untuk berani sama Allah. Setan akhirnya cara lain. Ya Allah, hilangkanlah anak-anaknya. Wah, ketika kemudian anak-anaknya meninggal, kemudian setan datang lagi. Wah, Ayub, lihatlah anak-anakmu semuanya sudah meninggal.
Apakah engkau masih mengira bahwa Allah itu sayang kepadamu? Allah tidak sayang kepadamu. Kenapa? Karena anak-anakmu sudah diambil oleh Allah. Apa kata Ayub? Alhamdulillah. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Aduh, ternyata setan gagal lagi. Akhirnya setan minta lagi. Ya Allah, uji Ayub dengan cobaan yang berat. Akhirnya tiba-tiba Nabi Ayub, ini apa ini? Ini ternyata apa? Sakit semua badannya. Gatal, perih, korengnya banyak banget. Bahkan dikatakan penyakit yang paling mengerikan di zaman itu. Ada yang mengatakan sampai keluar belatungnya. Serem, jadi keluar belatungnya. Semuanya. Tiba-tiba setan datang lagi. Ayub, lihatlah, Allah tidak sayang kepadamu. Lihatlah tubuhmu. Tubuhmu menjijikkan sekali. Itu berarti Allah tidak sayang kepadamu. Apa yang dikatakan Ayub? Sama. Ya. Yang dikatakan apa? Dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Luar biasa. Nah, adik sekalian, inilah Nabi yang luar biasa. Dikasih semua hartanya kan diambil, anaknya diambil, dikasih penyakit, tapi dia disayang oleh Allah. Dia disayang oleh Allah. Berarti kalau adik-adik suatu ketika itu mungkin sakit, Allah sedang sayang sama adik-adik. Kenapa? Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Allah sedang memberi kesempatan untuk bunda-bunda kita bersabar, dan dengan sabar itu Allah akan memberikan pahala yang besar. Kalau adik-adik pas dikasih uang yang banyak banget, tapi dengan uang yang banyak adik-adik jadi pelit. Nah, hati-hati, nanti nggak disayang sama Allah loh. Maka kalau diberikan banyak uang misalnya, banyak rezeki, banyak fasilitas, maka harus digunakan dengan yang baik-baik. Jangan kayak Korun. Dikasih tapi nggak disayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Allah itu maha memberi, Allah juga maha menyayangi. Masya Allah. Maka moga-moga kita termasuk anak-anak yang disayangi oleh Allah. Sehingga kalau adik-adik punya cita-cita, Allah akan memudahkan cita-citanya. Kalau adik-adik punya impian, Allah akan memudahkan untuk mencapai impian itu. Kalau adik-adik pas sedih, maka Allah akan menghiburnya. Ya, ketika adik-adik pas sakit, maka sakitnya tidak menjadikan adik-adik stres. Aduh, aku sakit. Enggak, tapi adik-adik tenang hatinya. Nah, maka inilah Ar-Rahmanir Rahim. Allah maha memberi, Allah maha menyayangi. Masya Allah. Nah, adik-adik, itu dulu semangat sahur pagi hari ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa setelah sahur, gosok gigi, kemudian ke masjid untuk sholat subuh, dan setelah itu pulang jangan tidur. Habis subuh jangan tidur, karena nanti bisa jadi sakit. Nah, habis subuh bersih-bersih, atau mungkin tadi udah bersih-bersih, oke, habis subuh dan tilawah, baca Quran, hafalan misalnya, atau adik-adik zikir pagi. Setelah itu mungkin siap-siap berangkat sekolah, dan insya Allah adik-adik akan menjadi anak-anak yang hebat, anak yang soleh dan solehah, yang disayang oleh Allah. Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.